Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian siswa kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, kita sudah melewati hari demi hari belajar jarak jauh. Kalian belajar bersama orang tua. Semoga kalian tetap semangat, tetap enjoy. Dan semoga belajar kalian menyenangkan ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, sebelumnya kalian silakan baca doa terlebih dahulu dan pastikan kalian sudah sarapan. Agar apa? Agar ketika belajar tidak lapar. Kemudian kalian masih ingat belajar itu membutuhkan energi, ya kan? Jadi sebelum belajar kalian harus sarapan. Oke, setelah itu silakan berdoa. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, masih di subtema 4 dalam tema 7. Silahkan dibuka buku paket temanya halaman 191. Sudah dibuka ya? Oke, kalau sudah dibuka silakan disimak. Ingat ya, kalian jangan pernah bosan untuk membaca. Kalian bisa tahu karena membaca. Kalau kalian tidak membaca, kalian tidak tahu ya. Jadi kita harus selalu membaca. Ya, kita mulai. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Pernah nggak? Atau naik perahu seperti Benny? Pernah kalian naik perahu? Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum. Oke, kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Kalian tahu kan? Kalian sudah belajar kemarin ya, jenis kendaraan darat atau jenis transportasi darat itu apa saja? Kemudian bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Nah, di pembelajaran 1 sudah pernah Ibu jelaskan macam-macamnya. Oke, sekarang kita lihat di bawahnya. Kita baca dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ingat, suara nyaring berarti membacanya disuarakan dan intonasinya harus tepat juga. Memperhatikan tanda baca yang ada dalam teks. Kalau ada tanda titik harus apa? Berhenti, kemudian lanjut lagi. Kalau ada tanda koma, berhenti sejenak, lanjut lagi. Seperti itu. Ya, kita baca. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara.
Kayak itu teksnya. Sekarang kita lanjutkan di halaman 193. Saat ini, jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis. Ada sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Alat transportasi khas maksudnya apa? Alat transportasi yang biasanya digunakan di daerahmu, di tempat tinggalmu. Di sini dicontohkan misalnya jenis kendaraannya itu sepeda. Contohnya ada sepeda apa? Sepeda santai, sepeda gunung. Nah, ternyata ciri khas dari daerah itu kebanyakan warganya menggunakan kendaraan sepeda. Seperti itu. Nanti kalian tulis di bawahnya. Apalagi kendaraan yang dipakai di tempat tinggalmu, misalnya sepeda motor. Contohnya sepeda motor apa? Seperti itu ya. Nanti dilanjutkan sampai nomor 5. Bisa ya? Selanjutnya, ayo menulis. Nanti kalian amati kembali teks alat transportasi. Kemudian kalian garis bawahi tuh kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Tadi di teks pasti ada, kalian menggarisbawahi 5 kata tentang alat transportasi, kemudian tuliskan di situ dan buat kalimatnya. Ibu ingatkan kembali, membuat kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Tanda bacanya apa? Tanda titik untuk kalimat berita, tanda tanya untuk kalimat tanya, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 194. Ayo bermain peran. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa dan apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Jadi ini berhubungan dengan apa? Ya, kesukaan masing-masing orang berbeda atau keberagaman. Misalnya si A suka berkendara dengan sepeda dan si B suka berkendara dengan sepeda motor. Nah, apakah si A harus memaksa si B agar mengendarai yang dikendarai si A ataukah sebaliknya? Nah, apa yang terjadi kalau dari salah satu mereka memaksa dan apa yang akan terjadi jika keduanya tidak memaksa? Pasti ada perbedaan respon ya. Ya, intinya kalau kita memaksakan kehendak ke orang lain itu seperti apa? Kalaupun kita tidak memaksakan kehendak kita ke orang lain itu seperti apa? Kayak di bawahnya, bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan juga cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Kayak kalau hal ini ibu yakin kalian semua sudah tahu, sudah bisa. Karena sebelumnya sudah sering ada materi ini. Kalau memaksakan pendapat, mungkin akan terjadi perpecahan, akan terjadi pertengkaran. Tapi kalau tidak memaksakan pendapat, ya tidak akan terjadi perpecahan. Betul, jadi sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Nah, itu berhubungan dengan menghargai perbedaan. Pendapat setiap orang berbeda. Ketika pendapat orang yang satu dengan
pendapat kamu berbeda, jangan dipaksakan agar orang tersebut mengikuti pendapat kita. Penting di situ menerapkan sikap menghargai. Oke, kita lihat bawahnya, ayah menulis. Tuliskan kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu pentingnya apa sih? Manfaatnya apa? Dampaknya seperti apa? Nah, nanti kalian tuliskan di situ. Dampak atau manfaat dari menghargai perbedaan itu apa? Tuliskan di situ ya. Bisa ya? Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Nah, kalian ketika datang ke suatu tempat kolam renang ya, di sana pasti biasanya di dekat loket tiket itu ada peraturan tertulis ya, kurang lebihnya seperti di buku kalian. Peraturan kolam renang, jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Di situ ada beberapa ya. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Kalian tahu ya, ketika kalian misalnya, atau bukan kalian, ketika ada orang dia sedang sakit kulit tapi dia memaksa untuk berenang, apa akibatnya? Ya tentunya air kolam renang itu terkontaminasi dengan penyakit atau dengan bakteri dari sakit kulit tersebut, sehingga menular ke orang lain. Itu tidak baik. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Jelas ya, berenang menggunakan pakaian renang. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. 6. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Ya, poin 6 ini sangatlah tidak tepat ya. Kalau meludah sama buang air kecil di dalam kolam, itu sangat tidak tepat. Kenapa? Meludah sembarangan, meludah ke air yang digunakan untuk berenang, gimana rasanya? Jijik ya. Kemudian air kecil juga jadi bau ya kan. Jadi hal ini harus dihindari. Kalian tidak boleh meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Kalau pengen buang air kecil gimana? Ya kalian harus ke toilet, seperti itu. Peraturan yang ketujuh adalah tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. 8. Tidak berlarian di tepi kolam. Kalian lari-lari di tepi kolam, dimana tepi kolam itu licin ya. Takutnya tergelincir, kemudian terjatuh. Nah, peraturan yang ke-9, tidak melompat ke dalam kolam. 10. Tidak bermain-main di dalam kolam. Nah, itu 10 peraturan yang ada di area kolam renang dan kalian harus mematuhi peraturan tersebut, harus menjalankan peraturan tersebut. Agar apa? Agar kalian selamat ketika berada di kolam renang atau ketika kalian berenang. Selanjutnya,
Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Sudah pasti ya kalian menjaga keselamatan diri juga, menjaga keselamatan orang lain. Sekarang, amati peraturan-peraturan tersebut. Menurut kamu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Bagaimana menurut kamu? Apakah menjaga keselamatan orang lain juga? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika melanggarnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa poin ya. Nanti kalian ambil satu peraturan. Misalnya, tidak berlarian di tepi kolam. Mengapa tidak boleh berlarian di tepi kolam? Kemudian, bagaimana kalau melanggar peraturan itu? Nanti tuliskan di situ satu peraturan saja. Paham ya? Dari 10 peraturan, kalian ambil satu peraturan saja. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ya, ketika kalian berenang, ketika kalian akan masuk ke dalam kolamnya, kalian harus mematuhi peraturan yang ada seperti Udin, Mutiara, dan kakek. Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Menjaga keselamatan orang lain ya, sudah bisa ya pastinya. Jadi ini tidak usah dikerjakan. Untuk